Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali kembali kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki dan keberkahan yang diturunkannya kepada kita, sehingga kehidupan yang penuh berkah insya Allah membawakan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian salam, marilah kita berdoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hukum riba yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran, lalu hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakannya dari sisi dampaknya terhadap ekonomi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, secara tegas Allah telah menjelaskan bahwa ketika orang melakukan praktek ribawi, maka sesungguhnya harta pendapatannya itu tidaklah pendapatan yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena pendapatan itu diperoleh dengan cara perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang zalim, yaitu praktek dari ribawi. Lalu bagaimana kita melihat dampaknya terhadap, dan kita lihat dari sisi ekonomi. Di dalam konsep Islam, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa dalam konsep Islam dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa uang itu dibutuhkan untuk mempercepat terjadinya pertukaran terhadap barang dan jasa, dan untuk menentukan nilai yang wajar terhadap pertukaran tersebut. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa uang itu tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Kapan dibutuhkannya adalah ketika memang telah terjadi penukaran atau dibelikan terhadap barang atau benda. Maka di dalam praktek ribawi dapat dikatakan dan dapat kita lihat bahwa secara ekonomi uang itu sendiri bisa mencari uang, sehingga di dalam prakteknya sulit dibedakan apakah uang sebagai uang atau uang sebagai kapital. Kalau kita lihat dari praktek ribawi itu, tidak terjadi transaksi apapun, lalu orang-orang yang dia memberikan pinjaman mendapatkan keuntungan dari uangnya sendiri. Dia pinjamkan 100.000, 3 hari setelah itu duitnya menjadi 120.000. Maka uang bisa mencari uang. Maka inilah yang di dalam konsep Islam, bahwa uang itu hanyalah sebagai alat tukar. Uang, kata Imam Al-Ghazali, adalah ibarat cermin. Dia tidak memiliki warna apa-apa, tetapi dia bisa untuk menjelaskan, bisa menampilkan warna yang ada. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari dampak ekonominya, maka ketika
praktek ribawi ini menjarajalela, uang cukup dia itu mencari dengan uangnya sendiri, maka tentu yang akan diuntungkan ini adalah terhadap orang-orang yang memiliki uang atau memiliki kapital yang banyak. Sehingga dengan ngasih orang 100.000 3 hari, dia tidak berbuat apa-apa, dia sudah mendapatkan keuntungan 120.000. Maka dalam konteks seperti ini, bahwa dampak terhadap ekonomi ketika praktik ribawi akan dikembangkan itu adalah ada dua. Kalau dari sisi pendapatan yang kita peroleh, tentu adalah tidak berkah. Kita sangat tahu bahwa berkah itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan mendatangkan pahala nanti di akhirat. Masa secara seekonomi, orang-orang yang dia selalu melakukan praktik ribawi, maka dia tidak akan merasakan nyaman dan tidak mendapatkan keberkahan terhadap harta yang dia miliki. Padahal kita terhadap rezeki yang kita peroleh itu, yang kita mata, yang kita selalu doakan adalah berkah itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, kami selalu meminta kepadamu, ya Allah, berilah keselamatan kami beragama. Lalu dalam masalah rezeki yang kita minta adalah wa barakatan fil rizqi, Allah memberikan keberkahan terhadap rezeki yang kita minta. Jadi ketika dalam ekonomi kita melakukan praktek-praktek ribawi, maka tentu harta yang kita peroleh tidak akan mendapatkan berkah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, secara kasat mata kita bisa mungkin melihat orang-orang yang melakukan praktek ribawi, dia memiliki rumah yang mewah, harta yang banyak, mobilnya bagus-bagus. Tentu ketika tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan bisa menikmati, tidak bisa memanfaatkan, malahan dia tidak akan bisa berpikir akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa sebagaimana hukum yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah bahwa dampak terhadap terjadinya praktek ribawi itu adalah akan menghambat investasi. Orang-orang akan merasa senang, maka enak saja. Ngapain harus berinvestasi? Ngapain harus kita buka rumah makan dengan modal 100 juta? Lebih baik kita hipotek ribawi saja. Kita simpan, lalu kita perbungakan sehingga nanti mendapatkan keuntungan. Karena kita tahu dalam hukum ekonomi dijelaskan bahwa ketika suku bunga itu naik, maka investasi pasti akan menurun. Karena hubungannya adalah negatif. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi akan semakin turun. Maka dalam filosofinya kita dapat menjelaskan bahwa ribawi ini adalah sebuah bendungan yang menghambat terhadap terjadinya investasi. Maka tentu ini deretan-deretan dampak ekonominya sangat banyak sekali. Ketika hanya orang melakukan praktik ribawi, praktik membungakan uang saja, lalu dia tidak mau berinvestasi, apa akibatnya? Ketika investasi kurang, maka tentu akan juga kurang terhadap produksi-produksi yang harus dikembangkan. Jika produksi-produksi yang harus dikembangkan berkurang, maka akan terjadinya beberapa tenaga kerja yang tidak terserap, akan menambah terhadap pengangguran. Maka oleh sebab itu, praktek ribawi ini dihilangkan. Di dalam konsep Islam itu digantilah dengan 3 praktek bisnis yang kita kembangkan, yang sudah kita jelaskan dalam bentuk prinsip-prinsip dalam apa yang dikembangkan di dalam lembaga keuangan perbankan. Sehingga
praktek ribawi hanya menghambat terhadap investasi. Lalu apa yang mendorong investasi? Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa uang itu dibutuhkan ketika kita sudah membeli barang. Ketika sudah membeli barang itu, maka ketika itulah baru kita mendapatkan manfaat terhadap uang itu sendiri. Oleh sebab itu, uang akan tidak memberikan kepuasan kalau seandainya dia tidak digunakan atau diinvestasikan. Kecuali bagi orang-orang yang memang dalam pikirannya itu, dalam pandangannya itu, dalam kebanggaannya itu, dia menampilkan bahwa duitnya itu banyak. Dia akan bermanfaat ketika sudah dibelanjakan. Maka oleh sebab itu, Islam menjelaskan dalam kajian ekonominya bahwa sistem ribawi ini akan menghambat investasi. Apa yang tidak menghambat investasi? Maka kita akan mengembangkan praktek transaksi jual beli, transaksi bagi hasil, transaksi sewa, dan lain sebagainya. Maka disitulah Islam mendorong bagaimana umatnya tidak melakukan praktek ribawi. Hendaknya dia memperbanyak investasi supaya bisa menyerap tenaga kerja, sehingga kekayaan tidak hanya beredar terhadap orang-orang yang banyak duit. Orang kaya semakin kaya, sementara miskin semakin miskin karena terjerat dengan sistem rentenir. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Allahumma fi khilaf min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.